Shalom, selamat hari Minggu keluarga Kenisa. Untuk yang masih di luar, Bapak Ibu Saudara masih mari masuk ke dalam. Mungkin masih ada yang ditutup, enggak kan? Jalanan udah dibuka semua kan? Yang ada lari kan? Udah dibuka semua kan? Iya kan? Hah? Oh, Senayan paling, oke. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Siapa yang sangat bergairah untuk memuji menyembah Tuhan pagi hari ini? Wow, kita nyatakan syukur kita di hadapan Raja pada pagi hari ini. Kiranya Kau yang selalu disenangkan Tuhan. Kami memuji-Mu, kami membawa syukur bagi Bapa kami. Kami mau terus kejar hadirat-Mu dalam hidup kami. Wow, ini kerinduan kami Tuhan. Hanya Kau yang mampu puaskan hidup kami. Kaulah sumber, kami tidak mencari di tempat yang lain atau kepada siapapun. Hanya Engkau Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami bawa sembah Kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ku selalu mendekat pada Bapa, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu Tuhan. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu yang abadi. Kami datang, kini ku datang, membawa hidup, kami pandang wajah-Mu Yesus, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu,
memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang kami lihat, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mazmur, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Doa kami pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kami belajar tema ini, bulan ini, passionately seeking God. Kami mau hidupi, kami mau nyatakan, kami mau alami betul Tuhan Yesus. Kami taruh nilai yang paling tinggi dalam hal mencari-Mu Tuhan. Mungkin orang yang gak ngerti Tuhan, ngapain cari Tuhan? Emangnya Tuhan hilang? Enggak Tuhan, Engkau di dalam kami. Tapi suara-suara kehidupan, pergumulan hidup, ego kami, daging kami menutupi itu semua Tuhan. Makanya kami pikir penting untuk kami terus mencari Engkau, mengandalkan Engkau penuh, berpengharapan penuh kepada Engkau saja Tuhan. Begitu juga waktu kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami bukan lagi nyanyi-nyanyi Tuhan, tapi kami mau menyanyi sampai menyembah. Dimensi yang kelihatan itu masuk kepada dimensi yang gak kelihatan. Kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mau bergairah melakukan itu Tuhan. Kami mau antusias melakukan itu. Karena kami pikir dan kami jadikan itu sangat penting buat hidup kami. Kami taruh itu nilai tertinggi juga buat hidup kami Tuhan. Engkau yang disenangkan Tuhan dari setiap hidup kami, dari setiap pujian kami. Engkau yang diagung-agungkan. Keluarga Kenisa yang siap untuk menyatakan kebaikan Tuhan pagi hari ini, katakan amin. Oh, oh, yeah. Kecaplah dan lihat betapa baik, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan kasih setianya, kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Kami nyatakan syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang melihat selamanya, selamanya. Oh, kecaplah
Happy Sunday guys, Shalom. Happy Sunday. I'm back here again today. Yes Lord, yes Lord. Jadi kita semua di sini pasti pernah suka beli barang. Apalagi aku yang remaja suka banget waste my money on skincare, baju, or some other things gitu. And I always start with the phrase, "Ma, Pa, aku mau dong beli Bruno Mars ticket. Ma, Pa, aku mau dong beli baju. Ma, Pa, aku mau dong beli skincare. Aku mau dong beli ini. Aku mau. And thank God, since I have lovely parents, they always say yes if they can do it. And terakhir aku pergi, one of the things that I went to was Bruno Mars concert. And itu kan mulai dari aku mau dong. Dan di aku mau itu, I got it. Tapi whatever I realize, semua yang aku dapat tuh, I'm never ever satisfied selamanya. I'm only satisfied dan aku cuman puas dalam jangka 1 hari, 2 hari, atau seminggu gitu. And I think it's really wajar untuk kita sebagai manusia yang punya daging yang selalu aku mau. Karena emang kita nggak pernah cukup. Kita nggak pernah cukup with whatever we have. And we always look of what's next gitu. So, abis 2 minggu pas aku lagi libur semester, mama ajak aku pergi ke youth camp yang di Bintaro. And youth camp kan emang umur 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang kayak my age lah. And di youth camp ini mama bilang, karena mama udah tua, jadi kamu tolong dong share dikit tentang persembahan kamu yang kemarin. Tapi mama bilangnya 1 hari sebelum, gak apa-apa. Jadi aku bilang kayak, oh Tuhan tolong pakai aku sebagai alat. And I know I can do it, so I did it. And aku di mobil, aku seneng gitu kayak, I'm like, makasih ya Tuhan udah bisa pakai aku sebagai alat, aku bisa seneng and I can help people and I hope whatever I share can be a berkat untuk mereka gitu. Pas aku udah mau pulang udah capek gitu, tapi teman aku tiba-tiba telepon, girl, I'm in PIM, I need some life advices, can you please help me out? I'm like, yeah, sure, of course I can. So aku pergi pas lagi capek tapi nggak apa-apa, cause I was happy and aku emang baru dekat sama orang ini. Jadi aku pergi ke PIM and aku dari pagi sekitar jam 10 sampai malam jam 8. And what I realized is hari ini Tuhan mau pakai aku untuk memberi orang, kayak bantu orang, pakai sebagai alat. And I was just so happy karena what I realized is aku pulang and I realized that I was so satisfied of apa yang aku kerjain di hari itu. And aku lebih seneng doing things for people dan receiving things untuk diri aku sendiri gitu. Jadi hari ini aku ambil ayat dari 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tuhan aja udah bilang dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kita gak akan pernah puas apapun yang kita punya. Kalau kita mau bilang aku mau ini, habis itu aku udah puas, gak akan. Guaranteed gak akan. Because my experience and I think everyone experience, habis kita udah dapet hal itu, kita gak akan puas. Tetapi it says, orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Jadi kalau kita ngerjain kehendak Allah,
pasti we are going to be satisfied eventually, and selama-lamanya we will akan hidup dengan hidup yang kekal, guys. So, mari kita memberi because it satisfies us more than the world, and memberi lebih baik dari menerima. Let's pray, guys. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kita mau memberi, berkati supaya gereja ini bisa dipakai untuk Tuhan dengan tujuan Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi atau yang belum bisa memberi Tuhan, supaya kita semua bisa tekun untuk memberi dan bisa memuliakan nama Engkau. Selamat memberi, guys. Dalam nama Yesus aku berdoa, amin. Selamat memberi, guys. Thank you, Kay. Wow. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hati kami Tuhan, menunggumu, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Yesus, begitupun
just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Dengan imanmu nyatakan, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name Jesus over fear, over fear and all anxiety, to every soul, to every soul held captive by regret. I speak Jesus, I speak Jesus, because your name above all names. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. It's life. your name is life. Break every stronghold. Amen. Break every stronghold, Shine through the shadows, through the shadows, burn like a fire. shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for
forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you. I will love you forever and forever. And the ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find in the shadow of your wings. I will love you. We love you forever and forever. And the ruins come to life in the beauty of the day, rising up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find in the shadow of your wings. I will love you forever and forever. I'll sing. Come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes. And forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever and forever. I'll sing. Let the ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever and forever. Let the ruins come to life. Let the ruins come to life in the beauty of your name. Dari depan sampai belakang. Rising up from the Ada satu orang pun kau lewatkan di tempat ini. forever you reign. Keindahanmu, My soul kemuliaan will find refuge hadir dalam hidup in the kami. shadow of your wings. I will love you forever and forever. I'll sing. Dimuliakan, Kami mau tinggikan Engkau di tempat ini Bapa. ditinggikan, Hanya Kau yang layak Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Raja Hanya Kau Tuhan. yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari keluarga Kenisa, Dimuliakan, pandang wajahnya, katakan dimuliakan. Aku berdoa Kau hadir tempat ini Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat. Ada pengampunan bagi setiap kami yang berdosa. Haleluya. Ada yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus, Kau Tuhan satu-satunya. Yesus Tuhan, hanya Kau Tuhan kami. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu sudah cukup untuk kami. Aku berdoa Tuhan dari depan sampai belakang. Tidak satu orang pun Kau lewatkan Tuhan. Dan kami percaya ada mujizat, ada kuasa-Mu di rumah-Mu Bapa. Dan kami siap dengar firman Tuhan. Karena kami mencintai-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sayang Tuhan Yesus mari katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Tuhan berkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita kasih tepuk tangan buat tim Praise and Worship. Terima kasih buat tim Praise and Worship Kenisa. Kita percaya. Kasih salam dulu kanan kirinya bilang Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, kasih senyum. Karena senyum kita adalah berkat buat setiap orang-orang yang menerimanya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya teringat waktu saya bicara sama Opung. Opung tuh biasa duduk di sebelah sana barisan kedua, saudara. Opung tuh kalau ngomong sama kita atau lagi saat bicara sama saya tuh selalu bicara tentang dua hal. Pelayanan dan jiwa-jiwa. Dan ketika dia bicara itu saya melihat bukan Opung yang ngomong saudara. Tapi ada spirit di dalam dirinya yang memberikan sesuatu bahwa kita harus bisa terus melayani Tuhan sampai akhir. Tapi di dalam pelayanan itu juga kita harus ingat jiwa-jiwa. Kenapa? Karena Tuhan suka dan sangat mengasihi jiwa-jiwa saudara. Kenapa tema besar ini menjadi tema yang luar biasa saudara? Yuk kita baca sama-sama Mazmur 34 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama ya. 1, 2 ayat 11. Ya, tema kita. Ya. Ini kadang ayatnya berbeda. Ayat 11 jadi ayat 10. Ayat 10 jadi ayat 11 ya. Ada Mazmur? Ada di slide ya? Oke. 1, 2, 3. Wow, singa muda merana kelaparan tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Passionately seeking God. Semangat, katakan sama-sama semangat. Semangat mencari Tuhan. Ini bicara mengenai kesungguhan kita mencari Tuhan. Kenapa kita harus semangat mencari Tuhan? Karena ada kebaikan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mencari Tuhan, di situ ada kebaikannya. Yang percaya katakan amin. Kalau baca ayat sebelumnya tadi Rahman nyanyikan satu lagu. Kecaplah dan lihatlah. Taste and see. Betapa baiknya Tuhan itu saudara. Kenapa seringkali kita stres dalam kehidupan. Kita ngerasa kok berat banget jalanin hidup. Padahal kita udah rajin ke gereja. Berusaha lakukan yang baik. Tapi kok kita kayaknya Tuhan tuh jauh banget. Karena kita nggak taste Tuhan itu. Kita nggak lihat Tuhan itu. Kita lebih suka melihat masalah kita. Kita lebih suka melihat problem kita dibandingkan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan kemarin kami melayani bersama dengan Pastor Nino dan tim ke sebuah tempat di daerah Koja, Jakarta Utara. Dan beberapa waktu lalu juga bersama Bu Friska ya, dan Pak Are. Dan kami melihat bahwa banyak orang-orang di sana yang begitu semangat mencari Tuhan. Kalau bisa dibilang mungkin kehidupan mereka gak seberuntung kita. Banyak hal yang mereka pergumulkan. Mereka ada di dalam satu lingkungan di mana itu tempatnya orang-orang yang memulung, mengambil barang bekas. Apa yang kita buang mereka ambil. Apa yang buat kita nggak berharga mereka ambil. Kita lempar botol, mereka ambil tuh botol. Kita lempar sesuatu yang nggak kita pakai lagi, mereka ambil. Dan mereka hidup di sana. Dan ketika kami datang kami cuma bisa lihat kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kebaikan Tuhan itu bisa dinyatakan lewat kehidupan kita. Siapa diri kita. Ada amin. Kenapa seringkali kalau saya bicara sama Opung itu kayak bicara sama orang muda. Kenapa? Karena spiritnya Opung itu jauh luar biasa saudara. Karena usia itu hanya bilangan. Ada amin. Amin.
Tadi saya lihat anaknya Bu Friska ya, wow, saya cuma bisa senyum semeringah. Kenapa? Karena ini waktunya. Katakan sama-sama, ini waktunya. Kita bisa melihat anak-anak muda bangkit bagi Tuhan. Ada amin? Mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Ini waktunya kita lihat generasi muda mau belajar melawan arus. Karena ikan yang hidup adalah ikan yang melawan arus, saudara. Dan kita percaya bahwa Tuhan mau kita berjalan di sana. Melayani. Katakan sama-sama, melayani. Melayani jiwa-jiwa. Semangat mencari Tuhan. Dan setelah kami ibadah, Pastor Nino ajak kami makan ya, di satu tempat, saudara. Waktu kami datang makanan sudah siap semua, karena saya datangnya agak telat gitu ya, agak nyari susah. Gitu. Waktu saya rasain itu ikan bakar, saudara, saya bilang wow. Sekalipun saya nggak bilang wow, tapi di sini saya bilang wow. Kenapa? Karena rasanya tuh enak. Nikmat, katakan sama-sama nikmat. Ini bicara mengenai favor of God, saudara. Kebaikan Tuhan itu nggak jauh-jauh dari kenikmatan Tuhan. Makanya Tuhan mau kita rasakan. Taste and see. Betapa baiknya Tuhan itu. Kita nggak pernah tahu Tuhan baik kalau kita nggak ngerasain Dia. Kita nggak tahu Tuhan baik kalau kita nggak pernah lihat Dia, saudara. Dan waktu kita rasakan itu ikan, wah enak banget. Rasakan itu udang, wah enak banget. Kenapa kita bisa bilang enak? Karena kita udah rasakan, saudara. Sama dengan mencari Tuhan. Kenapa kita semangat mencari Tuhan, saudara? Karena ada kebaikan. Katakan sama-sama kebaikan. Yang Tuhan sudah sediakan. Kita tinggal datang aja, saudara. Tuhan udah sediain loh kebaikan itu. Pekerjaan baru, rumah baru. Ya. Apa yang saudara doakan ada di semua di sana. Cuma kita mau gak datang sama Dia untuk taste and see. Kalau Tuhan bisa ngomong, yuk cobain nih. Rasakan. Aku tuh baik loh. Tuhan tuh baik. Dia tuh baik banget dalam hidup kita, saudara. Walaupun keadaan gak baik, Dia tetap baik. Ada amin? Walaupun keadaan gak baik. Walaupun kita lihat kayaknya problem masih sama. Doa masih sama. Gak ada jawaban, Dia baik loh. Tuhan cuma mau kita cari Dia. Cari Dia. Ada amin? Kita baca satu firman Tuhan di Matius 9. Ayat 27 sampai 31. Kita akan belajar dari kisah ini, saudara. Kita punya tema besar, semangat mencari Tuhan, kesungguhan mencari Tuhan. Tapi saya kerucutkan, saudara. Judul firman Tuhan hari ini, berjalan dalam kemustahilan. Kadang-kala kita menolak untuk berjalan di sana, saudara. Kalau bisa, saya nggak mau jalan di sana. Tapi kita akan belajar dari kisah ini, saudara. Kita nggak belajar dari orang hebat. Kita nggak belajar dari orang yang terkenal, saudara. Kita nggak belajar dari orang yang bisa beli segalanya, melakukan segalanya. Tapi kita akan belajar dari dua orang ini, saudara. Sama-sama kita Matius 9 ayat 27 sampai 31. Yang sudah dapat katakan amin. Jemaat Tuhan saja bisa baca. Matius 9 ayat 27 sampai 31. 1, 2, 3. Tiga satu. Tetapi mereka keluar dan memasyhurkan Dia ke seluruh daerah itu. Dibutuhkan kesungguhan hati untuk mencari Tuhan.
Ketika kita mencari Tuhan, di situ ada kebaikannya. Saudara, ini ada 2 orang buta, saudara. 2 orang buta ini nggak bisa lihat tentunya. Dan hari-harinya mungkin hanya mengharapkan belas kasihan orang. Nggak tahu dia duduk di mana ketika Yesus sudah melayani Yairus pada waktu itu. Yesus berjalan. Tiba-tiba 2 orang buta ini mendengar, pastinya bukan melihat. Mendengar ada satu mungkin suara-suara yang mereka tahu bahwa ada keramaian, saudara. Tapi kalau saudara baca di ayat pertama tadi, ayat 27, di slide bisa bantu. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, anak Daud." 2 orang buta ini ketika dia dengar ada kebisingan, yang jadi pertanyaan kenapa dia tahu itu Yesus. Halo, masih hidup? Ini 2 orang buta ini kok bisa tahu yang lewat itu Yesus, saudara? Saya percaya 2 orang buta ini udah gak mau hidup dalam kebutaan, saudara. Mereka gak mau lama-lama hidup dalam kebutaannya dan mereka mengharapkan ada mujizat. Dan yang mereka tahu, yang mereka dengar ada satu pribadi yang melakukan mujizat. Mungkin mereka tunggu pribadi itu lewat, tapi gak lewat-lewat. Tapi satu ada momen, katakan sama-sama momen. Ada satu momen di mana Yesus melewati mereka. Wow. Saya berdoa Yesus melewati saudara hari ini. Di mana saudara merasakan, saya nggak mau hidup kayak gini terus Tuhan. Saya nggak mau hidup dalam kebutaan terus Tuhan. Saya nggak mau hidup dengan kasihan, belas kasihan orang terus Tuhan. Saya butuh belas kasihan-Mu. Seringkali kita mengharapkan manusia tolong kita. Ketika mereka nggak tolong, saudara kecewa. Halo. Tapi ketika saudara mengandalkan Tuhan, memandang Tuhan di dalam kebutaan saudara yang mungkin saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak ngerti apa-apa nih, kenapa bisa terjadi. Tiba-tiba Yesus melewati mereka. Yesus nggak samperin mereka loh. Halo. Ada 2 orang buta nih. Yesus nggak samperin mereka loh. Yesus lewat. Katakan sama-sama lewat. Tapi 2 orang buta ini peka. Mereka tahu Yesus lewat. Dan ketika mereka tahu Yesus lewat, apa yang mereka lakukan? Mereka berseru. Berseru tuh gak berbisik. Yesus. Yesus. Wow. Orang-orang bisa dengar. Kasihanilah kami. Hai anak Daud. 2 orang buta ini minta belas kasihan Tuhan. Apakah Yesus dengar? Enggak. Kalau kita baca ayat seterusnya, Yesus malah masuk ke, halo, kemana? Yesus malah masuk kemana? Yesus malah masuk ke dalam rumah, saudara. Sepertinya seakan-akan Tuhan mengabaikan mereka. Saya percaya Yesus dengar mereka, saudara. Tapi Yesus malah masuk. Bisa gak kecewa 2 orang buta ini, saudara? Bisa banget. Katanya Tuhan baik. Masa saya teriak dia gak denger? Kok dia nyuekin saya? Yesus masuk loh. Yesus gak bilang, ada apa? Kau panggil saya? Enggak. Yesus masuk ke rumah itu. Dan saudara tahu apa yang dilakukan? Apakah mereka mundur? Ya udahlah kita pulang aja. Percuma datang gereja. Percuma ikut komsel, masalah gak kelar. Penyakit masih sama ada. Percuma. Apakah 2 orang buta itu mundur, saudara? Enggak. Mereka tetap ikuti Tuhan. Katakan sama-sama ikuti Tuhan. Sampai masuk juga ke rumah itu, saudara. Beresiko gak masuk ke rumah orang yang gak dikenal, saudara? Beresiko. 2 orang buta ini, saudara. Mereka tahu kekurangan mereka, kelemahan mereka. Tapi mereka butuh Tuhan. Dalam kehidupan ini gak mudah mengikut Yesus.
Gak mudah. Yang bilang mudah ikut Yesus bisa angkat tangan. Biar nanti di foto masukin Instagram, saudara. Ya. Gak mudah ikut Yesus, saudara. Apalagi 2 orang buta ini ya berjalan dalam keadaan buta. Kalau saudara bisa bayangkan, saudara. Mereka gak ada yang nolong, mungkin mereka gandengan tangan sepakat. Mereka panggil Yesus. Sangat berisiko, mungkin dia bisa nabrak orang, dia bisa nabrak dagangan orang, saudara. Bahkan dia bisa dimarahin sama orang. Ngapain sih, kayak gak ada kerjaan aja kau. Tapi 2 orang buta ini gak nyerah loh. Walaupun berisiko ikut Tuhan. Bahkan Tuhan yang dipanggil aja gak mau dengar, gak mau respon. Gak enak banget gitu ya. Gak enak banget jadi 2 orang buta ini, sangat beresiko. Tidak ada jawaban, tidak ada mujizat, tidak ada berkat, gak ada solusi. Padahal udah teriak. Dan gak salah orang teriaknya. Teriaknya sama Tuhan. Yesus, kasihanilah kami. Gak gampang, saudara. Namun 2 orang buta ini memutuskan. Katakan sama-sama memutuskan untuk tetap mengikut Yesus. Nah, saudara bisa bayangkan dia jalannya agak susah. Dalam kehidupan ini mungkin saudara jalan lagi susah nih. Gak ada yang ngerti saudara. Tapi saudara mulai jalan gak tahu, gak ada visi. Buta. Tapi saudara putuskan untuk tetap ikut Tuhan. Dalam keadaan apapun. Dan saudara ingat ketika mereka masuk. Yesus masuk ke rumah itu. 28. Setelah Yesus masuk ke dalam rumah. Ini Yesus sudah di rumah nih Bapak Ibu Saudara nih. Udah di dalam, tadi di luar. Ya. Datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yang tadinya jauh. Ya, sekarang posisinya udah satu rumah. Katakan sama-sama satu rumah. Welcome home saudara. Amin. Ketika saudara gak merasa nyaman di luar. Saudara di tempat yang tepat hari ini saudara. Ada amin. Welcome home. Jangan teriak-teriak di luar saudara. Kalau bisa masuk ke dalam rumah. Karena Tuhan ada di rumahnya saudara. Ada amin. Yesus ada di rumah itu. Dan 2 orang buta ini gak balik. Mereka sepakat. Yuk. Kita harus terus ketemu sama Tuhan. Pokoknya kita ketemu Tuhan. Mungkin yang satu bisa bilang, udahlah capek. Bisa kan? Capek. Capek ngikutin agamawi, capek. Ngikutin keadaan begini-gini aja. Udahlah, udah berdoa aja gak dijawab Tuhan, udah capek. Mungkin salah satu bisa seperti itu. Tetapi di dalam kesepakatan di situ ada kekuatan saudara. Amin. Ketika suami dan istri berpegangan tangan dalam masalah. Impossible is nothing, saudara. Walaupun kita berjalan dalam kemustahilan. Tapi kita bisa lihat Tuhan hadir di sana. Dan waktu Yesus ada di rumah itu. 2 orang buta ini tiba-tiba masuk. Nggak ada yang ngundang. Mungkin kalau kita jadi tuan rumahnya ya. Atau Pak Re. Kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Ya, pada zaman itu gitu ya. Ya tiba-tiba nih ada 2 orang buta gak dikenal sama Pak Re. Datang masuk saudara. Mungkin Pak Re bingung. Ini siapa yang ngundang sih? Tiba-tiba masuk. Mungkin kita juga risih kalau sama orang yang gak dikenal. Betul ya. Kita kan kadang lebih suka ngobrol sama orang yang kita kenal. Bener ya. Sama orang yang gak dikenal tuh kayaknya kita juga kikuk ya. Mau ngomong apa nih sama dia gitu ya. Mau ngomong apa gitu ya. Apalagi tiba-tiba dia datang ke rumah saudara. Tapi lihat loh, mereka gak peduli loh. 2 orang buta ini gak peduli apa kata pemilik rumahnya. 2 orang buta ini tetap masuk. Bahkan ketika mereka masuk, ini lihat dahsyatnya Tuhan Yesus saudara. Yesus gak bilang gini, apa kabar? Lagi ngalamin masalah apa? Enggak. Tapi Yesus bilang begini, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Tuhan tahu banget apa yang mereka butuhin saudara. Saya percaya Tuhan yang sama tahu banget apa yang saudara butuhkan hari ini. Saudara gak perlu cerita sama dia, dia tahu. He knows everything.
Dia tahu banget. Dia bukan Tuhan yang basa-basi saudara. Dia langsung bilang, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukan? Loh, kok Yesus bisa ngomong gitu? Padahal 2 orang buta ini belum ngomong. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dan mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Artinya Tuhan tuh tahu banget. Ini 2 orang ini datang susah banget nih. Tujuannya cuma satu, melihat. Cuma itu. Dan kalau dari pihak Tuhan, ketika Tuhan masuk ke rumah itu saudara, saya percaya Tuhan lagi tunggu 2 orang buta itu. Tuhan ingin mengenal 2 orang buta itu jauh lebih dekat. Tuhan gak mau kenal kita dari jauh. Tuhan mau kenal saudara lebih dekat. Masuk ke rumah itu. Amin. Ketika saudara ada di komsel, saudara ada di rumah Tuhan. Tuhan ingin mengenal saudara. Tuhan gak mau kenal saudara di luar. Tuhan mau saudara kenal di dalam. Ada amin. Ada amin. Dari pihak Tuhan. Tuhan juga tunggu saudara. Tuhan tunggu 2 orang buta ini. Ketika dia masuk ke dalam rumah. Dia bukan cuekin 2 orang buta itu. Dia lagi tunggu saudara. Dia lagi tunggu kita. Apakah kita mau masuk juga atau enggak? Padahal itu kesempatan untuk lihat kebaikan. Ketika 2 orang buta ini mencari Tuhan. Bukan hanya mencari. Tapi ada kesungguhan di sana. Ada semangat di sana. Gak peduli apa kata orang. Pokoknya cari Tuhan sampai dapat. Di situ ada mujizat. Amin. Ayo dikit lagi. Mungkin Tuhan bilang, ayo dikit lagi. Jangan berdiri di luar. Mungkin Tuhan kasih support secara batin waktu itu. Jangan berdiri di luar. Ayo masuk. Ayo kamu pasti bisa. Makanya lihat. Ketika mereka masuk. Yesus langsung bilang gini. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dalam hidup ini kita sering lihat hal-hal yang mustahil. Tapi ketika kita cari Tuhan dan kita menemukan Tuhan, Tuhan cuma mau bilang, percayakah kamu? Aku dapat melakukannya. Aku bisa ubah apa yang tidak ada menjadi ada. Aku bisa memperbaiki yang rusak. Aku bisa menyembuhkan yang sakit. Setiap usahamu yang hancur aku bisa pulihkan. Percayakah kamu? Aku dapat melakukannya. Aku gagal Tuhan. Tuhan bisa ubah kegagalan menjadi keberhasilan. Saudara. Tuhan bisa ubah kutuk jadi berkat. Ada amin. Aku udah gak bisa ngapa-ngapain Tuhan. Tuhan bisa ubah kita yang gak bisa ngapa-ngapain jadi bisa saudara. Percayakah kamu dapat melakukannya? Utangku banyak Tuhan. Pinjol, apalagi tuh. Judi online, ngeri banget gitu ya. Percayakah kamu? Aku dapat melakukannya. Ya, kami percaya. Amin. Kami percaya. Tuhan ingin kenal kita dari dekat. Masuk ke rumah itu saudara. Cari Tuhan. Jangan berhenti. Karena Tuhan gak sedang cuekin kita. Kenapa tema firman Tuhan ini hadir? Passionately, seeking God. Sebenarnya Tuhan lagi mau lihat kesungguhan kita. Tuhan lagi mau lihat semangatnya kita untuk cari Dia. Ketika kita menemukan Dia, di situ ada kebaikannya. Amin. Amin. Ada 2 hal di sini saudara yang saya mau sampaikan. Yang pertama tetap fokus mengikut Tuhan dalam keadaan apapun. Katakan sama-sama fokus. Ya. Colek kanan kirinya bilang fokus. Ya. Banyak hal yang buat kita gak fokus akhir-akhir ini saudara. Tapi Tuhan mau kita fokus mengikut Dia. Seperti 2 orang buta ini. Kalau mereka gak fokus. Mereka gak bisa lihat lagi saudara. Tapi mereka tetap fokus sama Tuhan saudara. Gak peduli orang bilang apa walaupun susah jalannya. Fokus aja. Amin. Fokus aja. Karena orang-orang yang fokus adalah orang-orang yang tajam saudara.
Kalau saudara mau mempertajam diri saudara, fokus. Lihat Tuhan, pandang Tuhan aja. Apapun masalah yang terjadi, lihat Tuhan aja saudara. Walaupun gak gampang lewatin hidup ini, lihat Tuhan aja. Saya pernah mengalami satu posisi di mana begitu sulit dalam kehidupan saudara. Itu waktu saya lihat rekening saya cuma 3.000. Ada 3.000. Ada beberapa uang puluhan ribu di tangan. Tapi biasanya kalau suami itu lihat uang mulai berkurang itu mulai bebannya semakin besar saudara. Makanya istri-istri itu harus bisa menguatkan suami. Beratnya suami itu cuma satu. Kalau saldo di rekening sudah mulai hilang gitu ya. Gimana caranya Tuhan? Gimana caranya Tuhan? Dan kami jalanin terus hidup. No problem. Saya antar anak saya. Kalau pulang sekolah, bukan pulang sekolah apa. Berangkat sekolah anak saya itu Justin ke arah barat. Terus saya jemput anak saya yang kakak Lovely itu ke arah timur saya antar. Setelah saya antar mereka, saya pulang. Waktu saya pulang, saya naik motor. Ada ibu-ibu dan anak kecil pegang karung saudara. Ngelewatin. Gak tahu di hati. Seperti ada yang ngomong, putar balik. Padahal lagi susah tuh. Saya tahu betul, itu lagi susah banget. Putar balik. Kalau Tuhan udah bilang putar balik, pasti Tuhan pengen kita suruh lakukan sesuatu saudara. Mau gak mau saya putar balik, saya samperin mereka. Bu, ini ada sedikit berkat. Terima kasih ya Pak. Itu sukacitanya di hati. Wow saudara. Ketika kita belajar memberi dalam kekurangan. Kita gak lagi mikirin kekurangan kita saudara. Itu sukacitanya luar biasa. Makanya Yosa waktu itu bicara di sini. Apa yang ada padamu. Di tanganmu. Tuhan bisa pakai untuk jadi berkat bagi banyak orang. Gak usah tunggu diberkati untuk jadi berkat saudara. Ada amin. Gak usah nunggu hebat untuk jadi orang hebat saudara. Mulai aja. Lakukan aja apa yang Tuhan mau. Walaupun keadaan sulit, lakukan aja. Amin. Fokus saja. Katakan sama-sama fokus. Terus saya pulang. Sudah tahu siangnya, tiba-tiba ada yang WhatsApp saya. Ada orang yang kirim berkat. Lebih banyak dari apa yang saya berikan saudara. Ketika kita berbelas kasihan kepada orang yang lemah. Saya ingat betul tuh firman. Kita memiutangi Tuhan. Kita buat Tuhan berhutang. Dan kita tahu Tuhan kita gak pernah berhutang. Tuhan tuh paling gak tahan sama orang baik saudara. Kenapa? Kalau ada orang baik, itu Tuhan kayaknya pengen kasih sesuatu. Dan Tuhan tuh gak mau lama-lama untuk memberkati saudara. Ada amin. Tuhan tuh bukan tipe kalau lama-lama untuk mau, udahlah saya tahan berkat aja buat. Enggak saudara. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang bertanggung jawab. Dia bukan Bapa yang suka kebanyakan ngetes anak-anaknya, enggak. Tapi dia suka dengan anak-anaknya yang taat, udah itu aja. Ketika kita taat, di situ ada berkat. Amin. Memiutangi Tuhan. Fokus aja. Ketika kita fokus, ya, apapun tantangannya, percaya di situ ada mujizat. Kita akan buka satu video, ada satu video yang kita mau tayangkan saudara. Di saat kita bertemu Tuhan Yesus, di situ ada mujizat yang tersedia. Yang percaya katakan amin. Yes. Ada tim multimedia bisa bantu?
Bulan kemarin kami melayani di salah satu kantor, Cim Niaga. Itu karyawan semua yang hadir. Mereka buat retret, saudara. Setelah kami melayani ada satu orang bapak. Mungkin slide-nya bisa dibantu. Ada yang satu orang bapak lagi berlutut ya. Sujud tadi di menit ke 35 kalau nggak salah ya. Ini video kita rekam dari hasil rekaman handphone yang ada di layar. Menit 35 kalau nggak salah. Ya, oke. Stop di sini. Setelah kami pelayanan selesai, tiba-tiba ada satu orang bapak datang sama kita. Dia bilang, "Pastor, terima kasih." Saya kaget, saudara. Padahal saya nggak ngerasa kasih apa-apa ke dia. Yang pastor doakan tadi malam itu saya. Saya datang ke sini dengan kaki yang sakit 6 tahun, pastor. Hidung saya bermasalah. Nafasnya nggak sempurna seperti kita. Dan di bagian belakang sininya seperti ada beban. Tapi dia mau datang ke acara ibadah retret itu. Dia nggak berharap banyak karena itu retret kantor. Dan saudara tahu ketika dia bilang itu, saya orangnya pastor. Ketika Tuhan bilang di tempat ini ada orang yang sakit kakinya dan Tuhan mau sembuhkan. Saya orangnya pastor. Dia nangis, saudara. Kenapa? Karena sudah lama dia hidup seperti itu. Dan hari itu Tuhan jamah dan sembuhkan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dia bertemu Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar datang ibadah. Dia bertemu Tuhan Yesus. Dan ketika dia bertemu Tuhan Yesus, di situ ada mujizat. Tuhan yang sama yang sediakan itu buat saudara dan saya. Amin. Ketika kita confess, mengaku ya. Mengaku dan percaya, di situ ada keselamatan, ada kesembuhan, ada amin. Amin. Dan saya bersyukur bisa melihat Tuhan bekerja, saudara. Dan saya percaya Tuhan yang sama akan pakai saudara untuk bisa melihat banyak orang-orang, banyak jiwa-jiwa yang mengalami kebaikan Tuhan. Ada amin? Masih hidup? Mau beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus, saudara. Fokus, cari Tuhan, kejar Tuhan. Yang kedua, tetap percaya. Katakan sama-sama, tetap percaya. Tetap percaya sampai dia menjamah. Kita ini kan kadang sebagai orang Kristen berhentinya dipercaya, saudara. Oh, saya percaya Tuhan sembuhkan saya. Oh, saya percaya Tuhan berkati saya. Tapi kita berhenti nggak ngerasain jamahan Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, saudara, di mana 2 orang buta itu datang, ya, dan Yesus berkata, percayakah kamu aku dapat melakukannya? Ya Tuhan, kami percaya. Di ayat selanjutnya, ayat 29. Lalu, wow luar biasa nih, ini dari pihak Tuhan. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Tetap percaya sampai dia menjamah. Jangan berhenti di kepercayaan saudara. Sampai kita merasakan jamahan Tuhan. Bisa aja Tuhan bilang gini, melihatlah, udah, gak perlu dijamah. Betul? Gak perlu dijamah, bisa saudara. Melihatlah. Tapi kenapa Tuhan harus sentuh? Touch. Karena Tuhan tahu 2 orang buta ini udah lama gak merasakan kasih sayang Tuhan, saudara. Tuhan tahu 2 orang buta ini udah lama gak merasakan sentuhan Tuhan. Mungkin seringkali kita datang ke Tuhan, kita percaya.
Tapi kita nggak izinkan dia untuk jamah saudara. Untuk sentuh kita. Katakan sama-sama sentuh. Istri saya ini suka dipeluk Bapak Ibu Saudara. Biasanya kalau istri itu kan maunya laki-laki tuh bilang I love you terus ya. Pak Re ya capek ya gitu ya. Padahal kita sayang gitu ya. Laki-laki itu kan pokoknya nunjukin aja gitu ya. Tapi istri saya di Tiwi ini suka kalau saya bilang kamu jarang sih ngomong I love you gitu ya. Padahal kita sayang gitu ya. Sayang gitu loh. Tapi ketika kita ngomong I love you tuh senang banget. Senang, coba deh Pastor Nino tiap hari ngomong I love you sama Bu Meda ya. Tiap hari ya. itu lebih dari diajak pergi ke luar negeri saudara. Itu senangnya luar biasa. Apalagi dipeluk. Dan ketika kita pelukan, itu damai banget loh saudara. Tenang banget. Walaupun masalah ada. Damai banget saudara. Ada sentuhan di sana. Pastor Nino kemarin khotbah betul. Melekat. Poin yang pertama. Saya renungin melekat tuh gimana sih? Melekat tuh bukan nempel terus lepas lagi. Enggak. Melekat itu jadi satu. Dan gak bisa lepas lagi. Itu namanya melekat pada Tuhan. Artinya kita bawa Tuhan kemana aja saudara. Itu melekat. Melekat itu bukan hanya pelukan, terus sudah selesai. Di dalam kondisi tertentu kita nempel sama Tuhan, terus lepas. Enggak. Waktu kita melekat sama Tuhan, kita bawa Tuhan ke kantor kita. Kita bawa Tuhan ke jalanan, kita bawa Tuhan ke mall, kita bawa Tuhan kemanapun kita berada saudara. Itu melekat. Dan ketika kita melekat sama Tuhan, Tuhan proteksi saudara. Tuhan jagai saudara. Bahkan apa yang kita gak minta Tuhan sediakan. Karena melekat. Tuhan mau kita dekat dengan dia. Walaupun apa yang kita percayai belum kita lihat. Sampai dia jamah. Katakan sama-sama jamah. Sampai dia jamah. Dan itu kekuatan sekali saudara. Lagi berat, lagi susah. Kita datang sama Tuhan sampai dia touch you. Jamah kita. Di situ ada mujizat. Apa yang kita percayai itu yang kita dapat. Amin. Apa yang saudara percaya itu yang saudara dapat. Kalau saudara percaya yang positif, positif dapat. Kalau percaya negatif, negatif yang dapat. Apa yang kita percayai itu yang kita dapat. Tuhan itu suka dengan iman kita. Katakan sama-sama iman. Ya, wah Tuhan suka banget sama orang-orang beriman. Dua orang buta ini kenapa bisa ngalamin mujizat? Karena Tuhan lihat iman mereka. Iman mereka gak putus di luar. Iman mereka masuk sampai ke dalam rumah saudara. Iman mereka sampai kepada sentuhannya Tuhan. Tuhan tuh senang banget sama saudara. Ketika saudara percaya sama dia. Tuhan kau bisa. Dia Bapak kita loh. Kita nih kayak anak nih punya banyak ketidakmampuan, betul ya? Punya banyak kekurangan. Tapi kita bilang, Pak kau bisa Pak. Pak you can do it. Pak kamu pasti bisa. Tuhan tuh suka saudara, di support saudara. Seorang bapak itu suka banget di support sama anaknya. Ya, sama istrinya, wah suka banget saudara. Di support. Dia bapak yang baik loh. Makanya bicara mengenai hubungan, jangan berhenti hubungan antara Tuhan dan hamba. Anak dan bapa. Terus naik level up. Amin. Tuhan tuh suka sama iman kita. Makanya ini firman Tuhan isinya adalah orang-orang beriman saudara. Orang-orang percaya. Orang-orang yang gak punya apa-apa. Tapi percaya sama Tuhan. Orang-orang yang sulit. Orang-orang yang berjalan dalam kemustahilan. Tapi percaya sama Tuhan. Walaupun belum sembuh. Berserah aja sama Tuhan. Amin. Tetap yakin aja sama Tuhan. Aku percaya sama dia. Kita buka Kejadian 15 ayat 1 sampai 6.
Ini ada satu kisah di mana Abraham mengalami satu dilema, Bapak Ibu Saudara. Kemudian demikian firman Tuhan, Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Tuhan bilang gini, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Ayat 2, jemaat Tuhan bisa baca, 1, 2, 3. Lagi kata Abraham, kau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat 4, jemaat Tuhan. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, itulah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, jemaat Tuhan. Abraham lagi krisis kepercayaan waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan sudah berjanji bahwa engkau akan menjadi bapa yang besar. Tapi Abraham kehilangan kepercayaannya. Bahkan dia melihat, katakan sama-sama melihat. Eliezer adalah ahli warisnya. Padahal Tuhan udah bilang, keturunanmu mulai akan jadi ahli waris. Tapi Abraham tetap pada pikirannya bahwa Eliezer akan mewarisi. Abraham kehilangan keyakinannya, kepercayaannya. Tapi ketika Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, Tuhan akan datang untuk kembali meluruskan kepercayaannya, Bapak Ibu Saudara. Di mana Tuhan datang melalui penglihatan. Tapi Abraham masih yakin bahwa Eliezer adalah ahli waris. Kenapa? Dalam keadaan dia nggak lihat ada keturunan. Usianya sudah lanjut. Mungkin kalau dia bilang, kayaknya Tuhan salah ngomong deh sama saya. Tapi baiknya Tuhan, ketika Tuhan udah berjanji, dia akan teguhkan lagi. Karena Abraham ini tipe pemikir, saudara. Makanya ketika Sodom Gomora, hitungannya banyak tuh Abraham tuh. Ya kan? Hitungannya banyak. Di tipe pemikir, saudara. Pikirannya cuma satu, Eliezer. Kenapa? Karena keadaannya sudah rusak. Kayak janji Tuhan gak mungkin digenapi. Tapi ketika Tuhan lihat itu, Tuhan datang loh. Dia datang untuk kembali ngerurusin kembali pikiran Abraham, keyakinannya. Dan cara Tuhan tuh unik, katakan sama-sama unik. Abraham itu ada di dalam sebuah rumah atau kemah. Di kemah itu pikiran Abraham cuma satu, Eliezer. Tapi cara Tuhan itu unik. Dia bilang, Abraham yuk kita keluar. Waktu Abraham keluar, mungkin Abraham mikir ngapain keluar? Emang Tuhan gak bisa bicara di dalam kemah? Cara Tuhan ubah Abraham. Coba Abraham kau lihat bintang. Dia lihat. Bisa dihitung? Gak bisa. Kau lihat pasir? Bisa dihitung? Enggak. Keturunanmu akan sebanyak bintang di langit, pasir tepi pantai. Dan hari itu Abraham kembali lagi percaya. Cara Tuhan membawa kita seringkali keluar untuk meyakinkan bahwa janjinya ya dan amin. Tuhan gak mau kita ada di dalam situasi ketidakpercayaan. Makanya Tuhan suka dengan orang yang percaya. Tuhan suka dengan iman saudara. Tapi keadaan situasi membuat saudara yakin fakta itu lebih benar. Padahal enggak. Faktanya Eliezer yang akan menjadi ahli warisku. Padahal enggak. Lihat bintang di langit. Pasir di tepi pantai. Keturunanmu. Dan Ishaklah yang akan jadi ahli warisnya. Dan Tuhan menggenapinya. Ada amin. Ketika kita percaya, kita akan dikepung saudara. Dengan kebaikannya. Dibanjiri dengan kasih anugerahnya. Diserbu oleh berkat-berkatnya.
ketika saudara percaya. Kok pada diam? Ada amin? Waktu kita percaya sama Tuhan, Tuhan tuh gak tahan untuk berkati saudara. Tuhan tuh gak tahan untuk melakukan kebaikan. Untuk nyatakan kasih anugerahnya buat kita saudara. Bersama dengan 2 orang buta ini. Tuhan tuh gak tahan lihat mereka. Tuhan cuma tunggu. Makanya kenapa kita harus cari Tuhan. Tuhan tunggu kita. Amin. Tuhan tunggu saudara dan saya. Kita akan berdoa. Bisa diulang? Ada soundnya ya? Oke. Ya. Saya undang pemain musik jemaat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Tuhan tahu apa yang kau alami hari-hari ini. Mungkin orang di kanan kiri kita enggak. Tapi ini waktu yang terbaik. Kita boleh datang sama Tuhan. Mari semua tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan mau kita tetap fokus, saudara. Mengikut Tuhan dalam keadaan apapun. Tetap percaya. Sampai dia touching ya. Dia sentuh saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Kau lihat hati kami di tempat ini Tuhan. Kadang kami gak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Tapi jangan lewatkan kami Tuhan. Ketika 2 orang buta ini mendengar bahwa Engkau lewat. 2 orang buta ini mengejar Engkau. Bahkan seakan-akan Tuhan abaikan mereka. Tuhan masuk ke dalam rumah. Bukan berarti Tuhan jahat sama saudara. Justru Tuhan lagi tunggu saudara. Untuk lebih dekat lagi padanya. Untuk masuk ke rumah itu. Karena ada Tuhan di sana. 2 orang buta ini gak nyerah saudara. Bahkan di firman Tuhan gak dicatat siapa namanya. Tapi mereka gigih. Mereka yakin
Siapa yang mereka kejar? Siapa yang mereka cari? Siapa yang mereka ikuti? Sampai akhirnya 2 orang buta ini ada di dalam rumah itu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi doamu. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduanmu. Dia cuma tunggu engkau. Tuhan tunggu saudara. Percayakah engkau aku dapat melakukannya? Percayakah engkau aku dapat melakukannya, kata Tuhan. Dan ketika mereka percaya, Tuhan sentuh mereka. Tuhan jamah mereka. Dan hari itu mereka melihat. Saya berdoa, saudara bisa melihat hal-hal yang baik. Melihat janji Tuhan digenapi. Melihat setiap doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Walaupun mustahil, tapi orang-orang yang berjalan dalam kemustahilan, mereka akan lihat mujizat. Terima kasih Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku. Terima kasih Bapa. Di setiap musim hidup. Kami tahu gak mudah Tuhan. Kami tahu. Tak pernah kau biarkan Tapi kau gak pernah meninggalkan kami. sendiri. Engkau tahu hati kami Tuhan. Kuatkan Aku berdoa dari depan sampai belakang. jiwaku Engkau beracara Tuhan. adalah Pribadi lepas pribadi. tak pernah ku ragukan Terima kasih. kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersamamu Bapa, Mari pandang wajahnya saudara. ku lewati semua Dia bukan Tuhan yang jahat. Dia Tuhan yang baik. perkenanmu yang Dia tunggu engkau saat ini. Untuk lebih dekat lagi. Bukan di luar rumah. Tapi di dalam rumah. Ada hubungan yang lebih dekat lagi. Ketika engkau mengalami kesulitan, Tuhan ada untuk. Dia ada dan hidup. bagi hidup kami Tuhan, bersamamu, bersamamu Bapa. Mari saya undang kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita berdiri di hadapan Allah kita yang baik. Bapa yang baik. Teguhkan Kau yang bertindak, Kau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Aku percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau mengasihi kami. Engkau tahu apa yang anak-anak-Mu alami di ruangan ini Tuhan. Kalau saudara sudah lama gak merasakan kasih Tuhan, taruh tangan kanan di dadamu.
Kau sudah berjuang, tapi belum lihat jawaban doa, taruh tangan kanan di dadamu. Ada beban dalam hidupmu bukan dari engkau, tapi untuk orang lain. Mungkin itu istri, suami, anakmu. Engkau berdoa buat mereka, taruh tangan kanan di dadamu, saudara. Sudah lama engkau gak merasakan jamahan Tuhan. Taruh tangan kanan di dadamu. Atau ada pertama kali baru hadir di tempat ini, di ruangan ini. Engkau bukan orang asing, saudara. Kita keluarga. Taruh tangan kanan di dadamu, saudara. Mungkin ada di antara saudara yang sudah lama melayani Tuhan. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi belum melihat apa yang menjadi kerinduanmu, taruh tangan kanan di dadamu. Kau yang sakit, taruh tangan kanan di dadamu. Percaya engkau kata Tuhan, aku dapat melakukannya. Dengar suara itu aja, saudara. Percayakah engkau, aku dapat melakukannya. Jangan dengar suara yang lain, dengar suara itu aja. Kalau saudara percaya, bilang, aku percaya Tuhan. Walaupun berat, kayaknya mustahil. Bilang sama Tuhan, aku percaya Tuhan. Yes, terima kasih Bapak. Dari depan sampai belakang Tuhan. Tidak satu orang pun kau lewatkan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat. Ada pemulihan Tuhan, kekuatan Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan yang ada di belakang sampai ke depan, ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, lebih keras lagi, jangan malu, Dia mengasihimu. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang baik. Engkau Allah yang memperhatikan hidupku. Ketika aku berpikir salah, tapi Engkau hadir menungguku Tuhan. Hari ini ampuni segala dosaku. Sucikan aku Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini aku mau serahkan hidupku. Aku ingin Kau tinggal selamanya di dalam hidupku, di dalam hatiku Tuhan. Bawa aku masuk di dalam rumah-Mu untuk semakin mengenal-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus aku percaya Engkau satu-satunya Allah yang telah bangkit dari antara orang mati. Aku mau serahkan seluruh hidupku, keluargaku, masalahku, masa depanku ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan, di dalam nama Yesus. Ini doaku Tuhan. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Bersamamu selamanya. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Ku lewati semua. Perkenananmu. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Yang bertindak. Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Bapak, kami berdoa biar setiap kami betul-betul mengerti akan hati Tuhan. Karena Engkau senantiasa menunggu kami Bapak untuk datang kepada Engkau. Untuk mengejar Engkau, untuk terus datang kepada Engkau. Karena mereka yang mencari Engkau akan mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih jiwa kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Steve. Aku berdoa memberkati Steve.
Tiwi dan putra-putri mereka, pakai mereka lebih heran lagi untuk melayani Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Malaikat dari surga berkemah sekeliling mereka, menjaga keluar masuk mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang baik untuk siang hari ini. Kalau kami semua boleh menikmati ibadah yang luar biasa bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang sudah kami lakukan. Bapak, aku berdoa biarlah penyembahan kami diterima sebagai ukupan, sebagai lebona yang harum untuk Engkau. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami naikkan. Aku berdoa biar persembahan kami juga dipakai untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Bapak, aku berdoa pada pagi hari ini, tanganku terangkat dan aku berdoa, Tuhan berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami siap pulang dan kami terima berkat Tuhan. Mari Bapak-Ibu sekalian, kita angkat tangan yuk. Tengadahkan muka kita ke atas dan terimalah berkat Tuhan. Aku berdoa biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Aku berdoa biar kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Aku berdoa biarlah kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Aku berdoa biar tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita ke jalan yang benar senantiasa. Aku berdoa biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom, masuki minggu depan dengan terus mengejar Tuhan. Amin, shalom. Bersamamu Bapa, keluarga Kenisa. Selamat terus bergairah mencari Tuhan. God bless you.